Bagaimana cara mengendalikan keuangan Anda? Pengeluaran Anda berlebihan? Yuk kita simak cara mengendalikan keuangan Anda. Memiliki kejelasan kemana uang biasanya dibelanjakan adalah langkah kunci pertama. Untuk memulainya, tentukan pengeluaran tetap Anda, yaitu biaya yang konstan setiap bulan seperti sewa atau cicilan, pembayaran servis mobil, asuransi, tagihan telepon, dan lain-lain. Setelah Anda mengetahui jumlahnya, segera dianalisa bagaimana Anda bisa menghabiskan uang dalam beberapa bulan terakhir ini. Jika Anda menggunakan kartu debit atau kredit, Anda mungkin menerima laporan bulanan terperinci yang menunjukkan semua transaksi Anda. Cek deh laporan bank dari 2 bulan terakhir atau lebih, dan tinjau untuk mempelajari perilaku pengeluaran Anda. Namun, jika Anda adalah orang yang hanya menggunakan uang tunai, Anda harus melihat kwitansi beberapa bulan sebelumnya. Kalau biasanya Anda tidak menyimpan kwitansi, ini adalah saat yang tepat untuk membiasakan diri melakukannya, karena ini akan memudahkan Anda mempelajari pola pengeluaran dalam beberapa bulan mendatang. Ketika laporan keuangan sudah berada di tangan Anda, bagilah dalam beberapa kategori seperti bahan makanan, bensin, hiburan, perawatan pribadi dan medis, pakaian, perbaikan rumah dan mobil, dan lain-lain. Dengan kelompok terakhir termasuk pembelian satu kali yang unik. Jumlahkan pengeluaran untuk setiap bagian dan bandingkan jumlahnya dengan bulan-bulan lainnya. Ini akan membantu Anda melihat apakah Anda cenderung membelanjakan jumlah uang yang sama untuk setiap kategori setiap bulannya atau tidak. Apakah Anda berencana untuk membeli rumah? Apakah Anda ingin melakukan perjalanan? Bahkan, hal-hal yang tampak tidak mungkin harus dipertimbangkan dalam pengelolaan uang harian Anda. Karena upaya kecil dan konsisten sangat efektif dalam menangani aspek keuangan dari rencana kita. Jika menabung adalah salah satu tujuan Anda, tentukan berapa banyak yang ingin Anda hemat dan berapa banyak waktu yang akan Anda gunakan untuk melakukannya. Buatlah sespesifik mungkin, dan uraikan rencana tabungan Anda menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih dapat dicapai. Seperti berapa banyak yang harus ditabung setiap bulannya. Dan jika menabung bukan prioritas Anda, tentukan kemana Anda ingin uang mengalir berdasarkan kepentingan pribadi Anda. Apakah pendidikan, kegiatan sosial, atau sumbangan amal? Putuskan jumlah bulanan yang ingin Anda gunakan untuk upaya ini. Cobalah siapkan 2 rekening terpisah, 1 rekening untuk biaya tetap dan rekening yang kedua untuk transaksi lainnya. Setelah Anda membuat kategori ini, Anda dapat melanjutkan untuk mengisi setiap rekening berdasarkan informasi yang Anda kumpulkan saat mempelajari kebiasaan belanja Anda. Pendekatan yang sama dapat digunakan saat menangani uang tunai ya. Pisahkan uang tunai ke dalam amplop yang ditandai dengan jelas dengan masing-masing kategori dan simpan di tempat yang aman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membuat dana cadangan. Dana darurat mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dikumpulkan, tetapi akan memberi Anda stabilitas jika sakit atau menganggur. Jumlah yang disarankan akan mencakup biaya selama 6 bulan. Meskipun pandemi COVID telah membuat para ahli menyarankan hingga 1 tahun. Mengumpulkan dana darurat akan mengharuskan Anda mengembangkan kebiasaan menabung yang kuat. Tahukah Anda bahwa benar-benar memahami motivasi di balik belanja kita dapat menjadi faktor penentu dalam mengendalikan keuangan, dan ini memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang sederhana. Sesederhana bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya, atau saya hanya menginginkannya? Cobalah jujur pada diri sendiri. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat melakukan pembelian dengan keyakinan penuh bahwa Anda menginvestasikan uang dengan penuh kesadaran. Bagaimanapun, uang adalah alat untuk membantu memenuhi kebutuhan kita, dan Anda telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi jika Anda hanya menginginkannya, pikirkan lebih lama untuk membelinya. Dan jangan lupa pertimbangkan opsi hemat. Banyak barang berkualitas dijual di website yang menjual barang pre-love.
Maka, jadikan belanja sebagai perburuan harta karun yang menghibur atau menjadi do it yourself dapat membantu Anda menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Selamat mencoba!